Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karya keselamatan Allah tidak bisa digagalkan oleh dosa dan kejahatan manusia. Kita semua tahu bahwa Yudas berkhianat kepada Yesus. Yudas berkhianat karena kehendak bebas Yudas sendiri yang memilih untuk melakukan pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan sebenarnya juga tidak ingin Yudas melakukan dosa tersebut. Tuhan juga tidak menghendaki sebenarnya bahwa Yudas Iskariot mengalami kematian karena pengkhianatannya. Tuhan tidak mau itu semua. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Tuhan juga tidak ingin kita berdosa dan kita kemudian mengalami kematian karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau ada saudara-saudari kita yang pernah dibaptis kemudian meninggalkan imannya, Tuhan sebenarnya juga tidak ingin mereka meninggalkan iman Katolik. Tuhan juga tidak ingin kita semua meninggalkan iman. Tapi pilihan ada pada diri manusia. Pilihan ada dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau bertobat? Apakah kita mau memilih yang baik atau tidak? Pilihan ada dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan yang dialami manusia terjadi juga karena akibat dosa yang manusia lakukan. Entah diri kita sendiri yang berdosa, ataupun orang lain yang berdosa, itu bisa menyebabkan kita mengalami penderitaan. Dosa yang kita perbuat juga bisa berdampak negatif pada diri kita sendiri dan juga pada sesama. Kita mengalami penderitaan bisa karena dosa, kalau kita mengalami sesuatu yang mungkin sesuatu yang buruk, masalah, persoalan, itu bisa juga karena dosa kita atau juga karena dosa orang lain. Demikian juga kalau kita merenungkan apa yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan karena dosa yang Yudas Iskariot lakukan. Tapi walaupun itu terjadi, mungkin juga orang lain bisa bermaksud buruk, mau mencelakai kita mungkin. Sebagaimana dialami oleh Yesus ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tapi kemudian yang bisa kita renungkan bersama sekarang adalah sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, lalu berkatalah Yesus kepada para murid yang lain,
sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Kalau kita mau merenungkan perikop ini, kita bisa merenungkan bersama, ternyata karya Allah tidak bisa digagalkan oleh dosa yang manusia lakukan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga tidak bisa digagalkan oleh kejahatan, kebencian, dan iri hati orang lain kepada kita. Walaupun memang kelihatannya Yudas menang, tapi ternyata tidak. Dari perikop yang ditulis oleh Yohanes kita bisa merenungkan bersama, dikatakan, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, Yesus berkata, sekarang Putra Manusia dimuliakan. Di sini kita bisa merenungkan bahwa ternyata Yesus tetap menang. Walaupun Yudas Iskariot berniat jahat, ternyata tidak dikatakan Putra Manusia sekarang saatnya dihancurkan, tidak. Tapi Yesus mengatakan, sekarang saatnya Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Di sini kita bisa merenungkan bersama bahwa ternyata karya Allah itu tidak bisa digagalkan oleh dosa yang manusia lakukan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga sama. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga tidak bisa digagalkan oleh kejahatan orang lain, kebencian orang lain, iri hati orang lain. Tidak bisa ternyata. Walaupun mungkin kita sekarang mengalami ada orang berniat jahat pada kita, mau menghancurkan kita, tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah, ternyata Allah tidak akan tinggal diam. Justru Allah akan memuliakan diri kita. Bisa jadi dengan persoalan-persoalan yang kita alami, walaupun itu mungkin niat-niat jahat orang lain yang ingin menghancurkan kita, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup dekat dengan Allah, ternyata Allah juga tidak akan tinggal diam. Allah sendirilah yang akan memuliakan hidup kita. Hidup kita, kebahagiaan kita tidak tergantung pada orang lain. Tapi kebahagiaan kita tergantung hanya kepada Allah. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini juga bukan berarti lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan juga ingin kita berjuang, mengalahkan dosa dan kejahatan yang ada dalam diri kita masing-masing. Orang lain bukan urusan kita. Mungkin Yesus juga tahu, Yudas berniat jahat. Yudas Iskariot mengkhianati dia, Tuhan tahu. Sama halnya dalam kehidupan kita, walaupun mungkin ada orang yang berniat jahat, biarkan. Itu urusannya dia sendiri. Sekarang yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan dan melakukan hal-hal yang baik dan benar. Mulai dari pikiran kita, perasaan, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita. Itu yang menjadi tugas kita. Bagaimana apa yang kita lakukan itu semua, bagaimana bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi tugas kita. Kalau ada orang lain berniat jahat, itu urusannya dia, biarkan. Kita juga harus ingat ada hukum tabur tuai. Apa yang kita taburkan? Kalau sekarang ini kita hanya menaburkan kejahatan, hanya bisa menaburkan fitnah, gosip, suatu waktu percayalah, pasti akan kita tuai buahnya. Entah kita sendiri yang menuai, atau bisa anak cucu kita yang menuai. Bisa jadi, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti adalah, yang menjadi tugas kita sekarang, adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mau berjuang untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana kita berjuang mengalahkan dosa dan kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, inilah caranya kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita menjadikan hidup kita menjadi berkat untuk sesama.
ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing.